adik-adik sekolah minggu, selamat pagi. Selamat pagi Kak. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu Kak. Oke Kak Maria, kita ketemu lagi di minggu pagi ini. Kak, kira-kira gimana ya semangat anak sekolah minggu ya? Coba Kak Maria tanya kabarnya gimana? Oke Kak. Adik-adik sekolah Minggu, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes. Masih Pasti belum di rumah nih gak semangat nih Kak. Coba Kak sekali lagi Kak. Kita ulangi lagi ya Kak. Iya Kak. Adik-adik sekolah Minggu, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes. Oke, puji Tuhan ya Kak. Iya Kak. Kak, kayaknya kita nih guru sekolah minggu punya lagu baru nih. Judulnya apa ya Kak? Oh iya Kak, judulnya Kak, Jagalah Hatimu. Oke, sekarang kakak sekolah minggu punya lagu baru, judulnya Jagalah Hatimu. Semua anak sekolah minggu kakak undang untuk bangkit berdiri. Kalau kakak bilang Laskar Kristus, jawabnya apa? Siap. Oke, kita tes ya. Laskar sekolah minggu, katakan siap. Ayo Kak Grace. Jagalah hatimu. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah. Takutlah akan Tuhan
berdiri, kita akan masuk ke ibadah. Semuanya dengan sikap berdoa, kita angkat lagu pujian Bapakku Datang. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur. Kita ulang dari awal, kita angkat pujiannya, kita berdoa. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Sebelum kita membaca hukum Taurat, anak-anak kami di rumah tolong ambilkan katekismusnya. Hukum Taurat untuk hari ini ialah titah keempat dan maksudnya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sekarang kakak mau tanya, siapa nih anak sekolah minggu yang di rumah mau ikut Tuhan Yesus? Kakak di sini mau nggak? Mau dong, Kak? Mau ya. Kakak yakin pasti semua di sekolah minggu yang di rumah mau ikut Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama nyanyi mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Yesus keputusanku.
keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri, Sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut. walau sendiri tetap ku ikut. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Anak-anak kami yang di rumah, kita sama-sama mengaku dosa kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Sebelum kita nyanyi, kakak mau tanya nih sama adik di sekolah minggu. Kalau biasanya orang kerja dari pagi, siang, sore, malam, itu cari apa ya kak? Cari uang, Kak. Oh iya, cari uang ya. Kalau Tuhan Yesus cari siapa ya? Cari saya. Iya benar, cari saya, cari kamu, dan cari kita semua. Ya, kita angkat lagu pujian kita, apa yang dicari orang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang. Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Siapa yang dicari Tuhan saya? Siapa yang dicari Tuhan saya? Siapa yang dicari Tuhan siang, malam, pagi, petang? Saya, orang yang berdosa. Anak-anak kami yang di rumah, sebelum kita membaca ayat bulanan kita, mari kita buka Alkitab kita. Ayat bulanan kita pada hari ini tertulis di Roma pasal 3 ayat 24. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Siapa di sini adik sekolah minggu yang masih suka cita? Kakaknya masih enggak? Masih ya? Kakak harap dari awal ibadah, pertengahan hingga akhir, semua anak sekolah minggu tetap suka cita. Sekarang kita mau angkat lagu pujian, oh sukacita semua bangkit berdiri. Oh sukacitaku, para pempang sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia
aku berharap. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Anak-anak kami yang di rumah, marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita seperti kawan-kawan kita di seluruh dunia mengaku. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom buat semua anak sekolah minggu. Kakak akan bacakan Warta Jemaat Sekolah Minggu, Minggu tanggal 7 Maret 2021. Yang pertama, tema kita minggu ini, Yesus ditangkap. Sekali lagi ulangin, tema minggu ini, Yesus ditangkap. Yang kedua, yang berulang tahun dari tanggal 28 Februari sampai tanggal 7 Maret, anak sekolah minggu yang bernama Jihan. Kami ucapkan dari sekolah minggu, selamat ulang tahun. Dan ayat firman buat adik sekolah minggu yang berulang tahun, Amsal 3 ayat 2 dan 3. Kakak bacakan. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Jangan kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskan itu pada loh hatimu. Yang ketiga, kakak sekolah minggu tidak pernah lupa untuk ingatkan sekolah minggu untuk tetap mengikuti ibadah live streaming. Minggu lalu ada penurunan, cuman 107 anak yang menonton. Kakak sekolah minggu ajak kakaknya, ajak adiknya, ajak temannya kanan kiri untuk mengikuti sekolah minggu. Jangan sampai yang ngikuti cuma sedikit. Jadi kak harapkan setiap minggunya ada sekolah minggu semakin banyak yang mengikuti ibadah streaming. Biar pula streaming harus tahu semangat. Demikian Warta Jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 167, Las Rohaku Si Tutu. Anak-anak sekolah minggu, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, baiklah kita terlebih dahulu berdoa. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami, hari demi hari di dalam satu minggu. Pada hari ini kami boleh kembali bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah sekolah minggu, walaupun kami lakukan melalui ibadah streaming. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman Tuhan, agar kami bertumbuh dan berkembang di dalam kasih dan penyertaan dan firman Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak kami sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan atau cerita untuk hari ini di Minggu tanggal 7 Maret 2021. Dan firman Tuhan yaitu diambil dari Alkitab kita yang tertulis dalam Markus pasal yang ke-14 ayat 43 hingga ayat yang ke-50. Inang akan bacakannya, dibuka Alkitabnya di rumah dan diikuti supaya kita sama-sama mengerti apa yang mau disampaikan Tuhan melalui cerita ini. Inang membacakannya. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Anak-anak sekolah minggu yang Tuhan kasihi, sebelum kita mendengarkan keterangan dari cerita di minggu ini, Inang mau bertanya dulu. Ayo, siapa di antara anak kami sekolah minggu yang masih ingat cerita minggu lalu? Cerita kita tentang apa itu? Kalau anak-anak masih mengingatnya, tentu kita akan tahu bahwa cerita pada minggu lalu yaitu Yesus berdoa. Berdoa di suatu taman, yaitu Taman Getsemani. Yesus di sana berdoa bersama dengan murid-muridnya. Nah, setelah Yesus berdoa, itulah kelanjutan daripada cerita kita ini. Belum seberapa lama setelah Yesus berbicara dengan murid-muridnya, setelah Yesus selesai berdoa, maka tiba-tiba datanglah segerombolan pasukan dengan lengkap pakai senjata. Mereka datang begitu seramnya dengan muka yang merah padam, yang seakan-akan mau marah begitu ya, datang ke hadapan Yesus. Jadi dikatakan pada waktu Yesus masih berbicara, di situ muncullah segerombolan itu, dan ada di situ juga yang selama ini bersama-sama dengan Yesus loh anak-anak sekolah minggu.
Dia tidak bersama-sama dengan murid yang lain. Kan murid Yesus ada 12. Ternyata ada yang keluar dari situ pergi diam-diam. Dan dia sudah berkompromi. Dia sudah bercerita. Dia sudah mengatakan kesepakatan kepada imam-imam Yahudi, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang yang pada saat itu memang membenci Yesus, iri kepada Yesus, dan mereka mau menangkap Yesus dan mau dibunuh. Dan pada waktu itulah siapa murid itu yang keluar dari barisan daripada murid Tuhan Yesus? Itulah cerita kita. Jadi ketika Yesus ditangkap, ini adalah cerita Yesus ditangkap, ada murid yang menjadi pengkhianat. Anak sekolah minggu tentu ingat siapa? Ayo sebelum Minang bilang. Siapa itu yang menjadi pengkhianat di antara murid-murid yang lain? Dia adalah Yudas Iskariot. Apa dikatakan ketika dia berjumpa? Tuhan Yesus melihat. Tapi di dalam hati Tuhan mengapain ya? Si Yudas ini kok di sini? Dia pura-pura Rabi katanya. Terus diciumnya lah Tuhan Yesus dengan ciuman pengkhianatan. Rupanya dia sudah berkata kepada imam orang Yahudi itu, siapa nanti yang kucium? Itulah dia. Itu sebagai pertanda. Nah, ada apa dengan Yudas rupanya? Yudas itu cinta uang. Dia pencuri. Dia suka menghamburkan dan menggunakan uang karena dia sebagai bendahara di kumpulan murid Yesus. Jadi sebenarnya dia diberikan kepercayaan loh. Tapi dia tidak manfaatkan. Justru karena dia cinta uang, Tuhan Yesus dijual harga 30 perak. Ngeri ya? Yesus dijual dengan ciuman. Maka pada saat itu setelah Yesus ditangkap begitu sadisnya, begitu dramatisnya, Yesus dipegang tangannya. Terus murid-murid yang lain ada di situ, Simon Petrus, ada di situ juga Yakobus, Yohanes. Mereka marah, kok Tuhan kami ditangkap? Maka di situ dikatakan kalau kita tahu ada yang begitu geramnya dia. Di kitab Yohanes dikatakan dia menghunuskan pedang, mengambil pedangnya. Kemudian dia menetakkan telinga seorang daripada imam Yahudi itu. Kemudian telinganya pun hilang satu. Siapa itu yang menetakkannya? Dalam kitab Yohanes dikatakan dia adalah Simon Petrus. Tapi pada waktu itu Yesus marah, udah ditangkap dia. Apa? Kenapa kamu berbuat begitu? Apa yang mau dimaksud Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak mau keributan. Tuhan Yesus tidak mau pertengkaran. Tuhan Yesus tidak mau balas dendam. Tetapi semua rencana Bapa untuk keselamatan manusia sudah harus dijalankan. Karena sudah memang dinyatakan demikian sejak dahulu kala. Maka ketika saat itu juga ketika telinganya itu putus. Dan anak-anak sekolah minggu tahu siapa nama yang putus telinganya itu? Pernah gak dengar? Kalau si Simon Petrus yang menghunuskan pedangnya, menetakkannya, maka hilang satu, jatuh, berdarah. Telinga siapa itu? Namanya adalah si Malkus. Yang membuatnya adalah Simon Petrus. Tapi Tuhan Yesus berkata, sarungkan pedangmu. Jangan lakukan itu. Dan dia menjamahnya kemudian kembali. Luar biasa. Tapi yang mau dikatakan di situ, Yesus tidak mau bahwa Yesus adalah pembela. Tuhan kita bukan untuk dibela. Itu ya, itu hebatnya Tuhan kita itu. Itu bangganya kita sebagai pengikut Kristus. Tuhan kita itu bukan untuk dibela. Tuhan kita itu bukan untuk diangkat-angkat. Tetapi dialah yang mengangkat derajat kita anak-anak. Dialah yang mengangkat kita menjadi orang yang berguna. Anak-anak yang baik, anak-anak yang bijaksana kalau turut dengan Yesus. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang mau dikatakan bagi kita sekarang di
saat ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah proses di mana Yesus sebentar lagi akan disalibkan. Dia disalibkan untuk menebus dosa kita. Nah, yang mau kita lihat dari sini, Yesus begitu kasih kepada kita. Dia menyayangi kita anak-anak hingga sampai akhirnya nanti di minggu-minggu depan kita akan memperingati yaitu kematian Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita. Darahnya tercucur untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Nah, apa yang mau kita perbuat? Akankah kita tiru seperti Yudas Iskariot itu yang pengkhianat itu? No. Jangan ya. Jangan tiru seperti Yudas Iskariot. Tetapi kita harus menjadi anak-anak Tuhan. Meniru Yudas Iskariot itu tidak bagus. Tetapi Yesus sudah baik sama kita. Yesus mengasihi, menyayangi kita. Nah, apa yang mau kita lakukan? Janganlah seperti Yudas itu. Sudah bersama-sama dengan Yesus selama ini kurang lebih 3 tahun. Toh dia, kalau pepatah berkata apa dibilang? Air susu dibalas dengan air tuba, ngeri kali itu. Tapi sebagai anak sekolah minggu, janganlah mengkhianati Tuhan. Dengan apa? Kalau kita suka berbohong, kalau kita mau mencuri, kalau kita suka bertengkar, kalau kita malas beribadah, sebenarnya kita mengkhianati Tuhan, kita tidak menghargai Dia, kita membuat Dia bersedih padahal Dia sudah mengorbankan hidupnya buat kita. Tetapi sebagai anak Tuhan yang mengikut Dia, tentunya kita akan menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang rajin berdoa, anak-anak yang juga menurut kepada orang tua ya, anak-anak sekolah minggu. Menurut kepada orang tua, jangan melawan kepada orang tua. Dan marilah ikut Yesus selalu di dalam hidup kita. Dan mari menyatakan mengikut Yesus keputusanku. Anak-anak yang baik, anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan. Untuk itu mari selalu beribadah dan berdoa. Mari kita berdoa dimanapun kita, anak-anak kami, berdoalah biar Tuhan bermurah hati memberikan bagi kita kesehatan, terlebih pada saat ini biar virus corona ini berlalu dari dunia ini ya. Sehingga kita boleh kembali bersekutu di sekolah minggu di gereja kita boleh bercengkrama, kita boleh bernyanyi bersama, kita boleh tertawa, kita boleh melakukan banyak hal yang baik, tandanya kita mengikut Yesus. Untuk itu mari kita ikut Yesus, Dia yang sudah rela ditangkap dan nanti disalibkan untuk menebus dosa kita. Jangan pernah mengkhianati Dia, karena Dia selalu mencintai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkatilah kami untuk meneladani Engkau yang selalu mengasihi kami. Jauhkan dari anak-anak sekolah minggu sifat yang tidak baik, yang melukai dan membuat Tuhan sedih. Tetapi ajari kami Tuhan menjadi anak-anak yang taat, menjadi penurut, dan menjadi orang-orang yang mau mendengarkan perintah orang tua kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati Tuhan semua anak-anak sekolah minggu, walaupun kami melakukan ibadah di rumah. Berikan kami kepintaran, berikan kami kesehatan, dan juga berikan berkat buat orang tua kami. Berkati Tuhan guru-guru sekolah minggu yang sudah berlelah hati memberikan waktu dan tenaganya untuk mengajari anak-anak sekolah minggu di dalam ibadah ini. Terima kasih Allah kami yang baik, hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Nah, tadi kita udah dengar firman Kak. Tuhan Yesus itu baik sekali pada kita, kasihnya gak pernah habis. Kalau misalnya Yudas Iskariot kok, ya satu no Kak. No ya Kak, no. Kalau no, jempolnya ke bawah. Oke, sebelum kita persembahan, kakak mau semua anak sekolah minggu persiapkan persembahannya, berikan yang terbaik, uangnya gak boleh dilipat-lipat, cukup lipat satu aja, jangan diremu-remu, berikan yang terbaik buat Tuhan.
Kita angkat lagu pujian Golas Niroha. Golas Niroha doa dingolukon golas Niroha doa totong di rohakon mauliate golas Niroha maringan holong di Tuhan dia mauliate golas Niroha maringan holong di Tuhan dia adalah sukacita di mana? Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Sekali lagi ya kita ulangi, adalah sukacita. Baiklah, anak-anak sekolah minggu, biar kita akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kita bernyanyi persembahan kami. Sembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihinya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Kita bernyanyi amin. Oke, terima kasih buat semua adik sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah live streaming dari awal, pertengahan hingga akhir. Kakak harap minggu depannya Kak Maria masih boleh ikut ibadah, jangan malas-malasan. Jam 8 tepat ibadah sekolah minggu akan dimulai. Sampai jumpa, selamat hari Minggu.